Hai teman-teman semuanya, kembali lagi akan saya bacakan sebuah artikel dari sewa.com untuk Anda semuanya. Pembakaran poster Rizik, drama Sengkuni Jilid 2, ditulis oleh Alifur Rahman. Ketika beredar video pembakaran poster Rizik di grup-grup WA relawan, saya langsung meminta teman-teman untuk tidak menyebarkan. Berharap agar video tersebut tidak viral dibicarakan. Karena jelas efeknya akan panjang. 212 bisa terulang andai ada pendana lebaran kuda. Satu hal yang aneh dan sangat fundamental adalah sikap berlebihan. Sikap berlebihan dari orang-orang yang mengaku katanya sih relawan Jokowi dan anti Rizik FPI. Padahal sejauh ini orang-orang kita itu tidak pernah ada yang gila menyerang FPI membabi buta. Karena kita adalah kumpulan orang waras. Selain itu, kita adalah pendukung pemerintah yang sangat-sangat perhitungan. Jarang demo karena banyak pekerjaan. Orang-orang kita itu jangankan demo, mau diajak nongkrong pun susah. Saking banyaknya kerjaan atau tugas. Kalaupun nongkrong atau ketemu, yang dibahas ya kerjaan lagi. Dan keanehan selanjutnya adalah FPI melalui Sobri Lubis mengatakan bahwa FPI siap perang. Felix Xiao, pengasong khilafah, menyebut mereka yang membakar poster Rizik adalah Partai Klepon Indonesia. Kalau soal FPI marah-marah itu sih sudah biasa. Jangankan poster Rizik dibakar, kita tertawa pun mereka bisa marah. Tetapi kenapa Felix mengarah pada partai? Tentu bukan sebuah kebetulan kalau beberapa saat selanjutnya kantor DPC PDI Perjuangan di Megamendung Bogor dilempar bom Molotov. Memang agak tidak masuk akal. Kenapa yang diserang malah kantor PDIP? Sementara yang membakar poster Rizik bukan kader partai, hanya orang yang mengaku relawan Jokowi. Dan jujur, kita tidak tahu kebenarannya. Ya, mereka relawan Jokowi benar apa tidak? Kita belum tahu. Apa iya mereka relawan? Apa yang mereka lakukan sejauh ini sampai mengaku relawan? Dan rupanya ya, berdasarkan penelusuran diskusi di grup-grup WA kawan sebelah, bahwa yang bertanggung jawab dan membakar poster Rizik adalah Budi Jarot. Rumah Budi sudah didatangi massa FPI dan tidak ada orangnya. Kemudian Budi dikabarkan bersembunyi di kantor DPC PDIP Megamendung Bogor. Isu inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menyerang kantor PDIP. Jadi sederhananya, kasus pembakaran poster Rizik dijadikan pemicu untuk membangun konflik antara PDIP dan FPI. Saya jadi teringat dengan kasus pembakaran bendera PDIP oleh ormas gabungan, termasuk FPI di dalamnya. Kasus tersebut menuai reaksi keras dari kader partai. Beruntung mereka masih taat pada pimpinan dan Sekjen Hasto Kristianto responsif memberikan arahan, sehingga kasus tersebut ditempuh lewat jalur hukum. Bisa dibilang pancingan agar kader PDIP bersikap keras dan arogan gagal total. Lalu sekarang dari pihak FPI yang dipancing dengan pembakaran poster Rizik. Melihat respon FPI yang katanya siap perang dan mengklaim mereka punya hukum adat dan hukum Allah, maka jelas isu ini ada potensi diperpanjang. Entah dengan membuat gerakan terpusat di Monas atau penyerangan masif di berbagai kota. Tergantung logistiknya. Kalau logistiknya kecil, maka akan ada aksi di Monas. Kecurigaan dan kesimpulan saya ini kemudian mendapat konfirmasi dari berita lama 2013. Rupanya
Budi Jarot adalah caleg PAN atau Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Yogyakarta. Jejak digital ini sangat berarti karena PAN identik dengan Amin Rais, aktor berpengaruh dalam kerusuhan 1998. Meskipun katanya sekarang sudah dipecat, tapi majunya Budi kan di tahun 2013 saat Amin Rais masih kuat-kuatnya di PAN. Sehingga pertanyaannya, apakah Budi Jarot memang sedang berperan untuk menciptakan konflik horizontal atas arahan Sangkuni? Lalu puncaknya mengulang kerusuhan 98. Secara politik, ini adalah upaya untuk mengganggu PDIP. Harapannya, kader atau simpatisan partai bersikap reaktif dan melakukan pembalasan agar simpati rakyat berkurang dan dominasi PDIP di pemilu selanjutnya jadi berkurang. Di event terdekat jelas pilkada akhir tahun ini. Karena PDIP sedang dalam perjalanan mencetak rekor sejarah yang sangat sulit dicapai oleh partai lain. Kemenangan 3 kali berturut-turut. PDIP sebagai partai senior nampaknya paham betul dengan pola seperti ini. Sehingga sikap partai yang mempertanyakan kasus pembakaran bendera pada mekanisme hukum rupanya mendapat respon positif dari masyarakat. PDIP yang diserang justru mendapat simpati. Ini dibenarkan lewat survei elektabilitas partai. Selanjutnya kita lihat saja apakah FPI akan merespon dan membuat gerakan masif ataukah cukup di pernyataan perang saja? Karena bagaimanapun sebuah aksi harus ada logistiknya. Kalau tak ada jawaban dari donatur lebaran kuda, maka tak akan ada aksi. Terakhir, kita sedang dalam krisis ekonomi dan sosial. COVID yang digoreng media itu kini menjadi momok menakutkan, lebih ngeri dari yang seharusnya. Banyak negara mengalami resesi. Indonesia juga harus hati-hati. Mestinya kita semua berpikir agar negara ini selamat, bukan malah memperparah dan memanfaatkan momentum untuk memastikan terjadi krisis atau terjadi lebih cepat. Begitulah kura-kura. Oke teman-teman, demikianlah apa yang ditulis oleh saudara Alifur Rahman. Bagaimana menurut Anda? Oke, silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komen yang sudah disediakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.